Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rismawati Sudia, Sarjana Pendidikan Magister Sosial. Saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu STKIP Pelita Nusantara Buton. Saat ini saya mengikuti tahapan proses sertifikasi dosen tahun 2024. Oleh sebab itu, saya membuat video bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya yang saya ampu di STKIP Pelita Nusantara Buton pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 2. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya merupakan mata kuliah MKU jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada mahasiswa semester 2 STKIP Pelita Nusantara Buton. Diharapkan mata kuliah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tujuan dari mata kuliah ini, yaitu memberikan pengetahuan dasar tentang konsep dan teori-teori budaya, perubahan sosial, bentuk perubahan sosial lingkungan masyarakat. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar ilmu sosial dan budaya. Kedua, mahasiswa mampu memahami pendidikan dan perubahan sosial budaya. Ketiga, mahasiswa mampu memahami pendidikan dan lingkup kebudayaan. Keempat, mahasiswa memahami pendidikan sosial dan budaya. Kelima, mahasiswa mampu memahami pendidikan dan proses pembudayaan. 6. Mahasiswa mampu memahami pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami manusia dan sejarah kebudayaan. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami manusia dan keanekaragaman budaya. 9. Mahasiswa mampu memahami manusia, lingkungan dan sumber kebudayaan. 10. Mahasiswa mampu memahami manusia dan keragaman sosial budaya dan peradabannya. 11. Mahasiswa mampu memahami modernisasi dan globalisasi serta memahami perubahan sosial dan pembangunan. Salah satu kewajiban sebagai dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya bidang pengajaran, di mana saya menetapkan sistem pengajaran yang mengacu pada DIA. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami pada saat pembelajaran berlangsung. Interaksi merupakan suatu interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa berupa diskusi. Asesmen merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi yang telah diajarkan. Metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan pada mahasiswa terdiri dari hard skill dan soft skill, di mana hard skill yaitu merupakan tugas-tugas mahasiswa, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara soft skill yaitu terdiri dari kehadiran mahasiswa, keaktifan di kelas, dan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang saya ajarkan. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan sumber belajar berupa buku-buku budaya dan jurnal. Adapun komponen-komponen penilaian terdiri dari 10% kehadiran,
tugas 20%, ujian dengan semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran dalam kelas secara daring. Mari kita saksikan. Desi Herawati, Ibu. Ode Busnul Safia, Ibu. Cindy April Rumangan, ya. Hadir, ada dua yang tidak hadir ya? Ya, Bu. Ya, sebelum kita lanjut materi, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang ini ya. Tujuan pembelajaran kita itu mahasiswa mampu memahami manusia dan keragaman budaya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Keragaman budaya adalah makhluk sosial atau makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, di mana makhluk yang pandai bekerjasama bergaul dengan orang lain dan mengorganisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita lakukan ya tanpa kita sadari. Ya, kita masuk pada konsep keanekaragaman budaya. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini. Beragam suku bangsa yang bisa seluruh dunia, begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri ya bahwa keberagaman Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku, bangsa hingga bahasa. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang ras, bahasa, dan suku bangsa. Ada juga agama. Jadi ada yang tahu tidak semboyan bangsa kita? Iya. Bineka Tunggal Ika. Apa itu Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu. Perbedaannya itu apa tadi? Suku, ras, budaya, agama. Sehingga muncullah semboyan itu Bineka Tunggal Ika. Di situ mungkin ada pertanyaan, apa sih hubungan manusia dengan budaya? Ya, hubungan manusia dengan budaya tidak dapat dipisahkan. Misalkan satu kesatuan yang saling terikat. Keduanya bentuk dalam kehidupannya orang-orang berkumpul dalam suatu sosial budaya, mereka menjadi masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang berdasarkan budaya, menciptakan budaya, menumbuh dan mengembangkan budaya. Siapa yang mengembangkan budaya? Ya, yang mengembangkan budaya itu manusia. Jadi ada kelompok sosial masyarakat, berarti ada budaya di situ. Bisa dipahami? Bisa. Di sini kita lanjut pada materi bagian faktor penyebab terjadinya keragaman budaya. Yang pertama, faktor kondisi geografis. Indonesia terletak di perdagangan maritim yang berkembang di antara India dan Cina. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka tak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa kebudayaan yang berpotensi menimbulkan alkulturasi, sehingga menjadi penyebab keragaman budaya di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari berbagai pulau yang dipisah oleh laut. Jarak tersebut dampak pengembangan biasa, misalkan keadaan istiadat dan budaya masyarakat di pulau masing-masing. Ada yang bertanya sampai materi sampai di situ? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah
Ya, perhatikan saya jawab ya. Akulturasi budaya adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan sendiri. Contohnya Candi Borobudur. Itu perpaduan antara kebudayaan yang masuk ke Indonesia tetapi tidak merubah secara keseluruhan ciri khas dari budaya kita ya. Bisa dipahami? Selanjutnya bisa kita lanjut materi? Sekarang kita masuk pada faktor sejarah. Berdasarkan sejarah, Indonesia telah dijajah negara-negara barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akibatnya terjadi perkawinan dengan bangsa Indonesia sehingga keturunan menjadi beragam. Kira-kira keturunan beragam ini apa? Mungkin dari segi kulitnya. Iya, segi warna kulit, terus rambut, tinggi badannya. Ya, jadi pengaruh ini tuh ada yang signifikan, tinggi badan, warna kulit, rambut. Coba perhatikan di Indonesia ini beragam ya, ada yang lurus, keriting, ada yang gelombang ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang. Lanjut pada faktor lingkungan alam. Lingkungan alam menimbulkan keberagaman budaya di Indonesia. Adanya fenomena alam seperti gunung meletus, gempa bumi yang menyebabkan banyak masyarakat pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Misalkan kalau di Jawa meletus otomatis ada namanya transmigrasi, sedangkan di pulau yang lain ya, supaya apa itu aman. Nanti makanya ada di Sulawesi, di Indonesia itu di Sulawesi saja banyak kita dapat orang Jawa, suku Jawa, ada Bali. Karena apa itu? Tapi transmigrasi juga bukan hanya itu, memicu jumlah penduduk yang banyak. Masuk pada faktor transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya keragaman masyarakat Indonesia. Transportasi dan komunikasi yang memadai mempermudah masyarakat untuk berpergian dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Kalau Indonesia itu dikenal dengan transportasi, ada yang sebelum ada udara dulu dikenal dengan kapal laut ya, untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Sekarang sudah ada pesawat ya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Masuk pada faktor perubahan nilai dan sikap. Keragaman di Indonesia muncul dari perubahan nilai, norma, kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu ada namanya teknologi modern dan dampak globalisasi yang menimbulkan perubahan nilai dan sikap sehingga memperbanyak keragaman di Indonesia. Bisa dipahami? Di sini apa yang dimaksud dengan multikulturasi? Iya, multikulturasi itu perubahan nilai dan norma yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga disebut multikultural. Bisa dipahami? Lanjut pada poin ke-6 ya, faktor iklim. Iklim yang berbeda-beda di suatu daerah menyebabkan keragaman mata pencaharian dan jenis pekerjaan Indonesia. Misalkan iklim gunung yang dingin cocok untuk perkebunan dan pertanian.
Tiga. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi. Dua, menunjukkan toleransi dan saling menghargai. Tiga, meningkatkan produktivitas. Ya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana mendorong kreativitas dan inovasi? Ada? Ya. Jadi menurut saya yang dimaksud dengan manfaatnya pertama mendorong kreativitas dan inovasi dari berbagai adanya keragaman dari beberapa orang atau yang terdiri dari satu atau dua orang terkumpul berbagai pendapat dan juga pemikiran sehingga dari situ menimbulkan yang namanya ide-ide atau suatu kreativitas yang dapat dihasilkan. Maksudnya menimbulkan kreativitas dan inovasi. Ya, yang lain bisa didengar ya? Bisa dipahami ya? Terus kalau yang kedua menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai. Siapa yang bisa jelaskan? Iya. Kayak misalnya kan banyak perbedaan nih kalau bilang ke keluarga itu. Saya kata perbedaan itu mungkin bisa menimbulkan sikap toleransi seperti agama yang berbeda, ras yang berbeda juga, jadi bisa dengan perbedaan itu bisa menimbulkan sikap toleransi dengan semuanya bineka tunggal ika. Iya. Jadi sikap toleransi dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat harus saling menghargai ya. Misalkan menghargai dalam bentuk kepercayaan atau keyakinan ya. Karena kalau tidak saling toleransi dan saling menghargai itu akan terjadi konflik ya di dalam baik dalam masyarakat. Jangankan dalam masyarakat, dalam lingkungan keluarga juga akan terjadi konflik ya. Makanya kita harus saling menghargai ya. Terus meningkatkan produktivitas. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, meningkatkan produktivitas itu adalah sesuatu menghasilkan ya produk yang dihasilkan namun dia berkelanjutannya atau berkelangsungan. Dari materi ada yang bertanya? Jelas ya? Jelas Bu. Iya, tadi dari materi yang pertama tadi dari poin A, poin B dan 1, 2 sampai seterusnya. Di sini ada Ibu beri kuis ya. Siapa yang bisa menjawab ya dari materi tentang keragaman budaya. Sekarang keragaman budaya di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab apa saja sih keragaman budaya di Indonesia? Saya Bu. Ya, yang di belakang dulu. Jadi salah satu macam-macam keragaman budaya di Indonesia itu salah satunya yaitu pakaian adat. Pakaian adat, ada lagi. Bahasa ada lagi. Rumah adat. Ada lagi. Saya Bu. Dia di belakang ya. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Ada lagi. Ya, suku. Jadi keragaman budaya Indonesia ada 5 poin. Yang pertama pakaian adat. Yang kedua bahasa. Ketiga rumah adat. 4 alat musik tradisional. Yang kelima suku. Jadi jelas ya. Ya, sebelum kita mengakhiri materi ini atau pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Baik, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulan dari materi keragaman budaya di Indonesia yaitu bahwa keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bahasa yang terdapat di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Dengan hal tersebut yang dapat kita pungkiri bahwa dengan keberagaman di Indonesia ini banyak terdapat menghasilkan juga keberagaman yang ada, misalnya seperti suku, bahasa, budaya, ras, dan juga agama. Ini saja. Iya. Jadi kesimpulan materi pada siang ini yaitu bahwa keragaman budaya itu bukan hanya satu aspek yang diperhatikan, tetapi berbagai macam aspek. Misalkan tadi agama, suku, ras, bahasa ya, dan lain sebagainya perlu diperhatikan. Mungkin saya kira cukup ya untuk pembelajaran yang kita pada siang hari ini.